Saudara-saudara yang diberkati, Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, kolom 1 sampai kolom 17. Saat ini kita akan memulaikan ibadah KKRT kita. Dan karena itu, marilah diundang kita semua berdiri. Dan kita mengikuti ibadah ini lewat live streaming, bahkan lewat tua jemaat atau pengeras suara yang ada di gedung gereja Gemim Bukit Moria Winangun. Sejak hari Minggu tanggal 21 Februari 2021 sampai dengan 3 April 2021, kita akan merayakan minggu-minggu sengsara. Selama 6 minggu, kita merenungkan karya yang terbesar dari kasih Allah untuk dunia melalui anak tunggalnya. Yohanes 13 ayat 16. Yang menderita sengsara dan mati demi penebusan dosa kita semua. Dalam perenungan ini kita pun setiap pribadi dan keluarga diajak untuk menyatakan wujud dari perenungan kita atau akan penderitaan Yesus Kristus. Melalui puasa diakonal, kita pun meneladani Dia dengan kita bersedia menderita demi sesama kita. Karena kita yang sudah ditebus dengan darah-Nya dari dosa dan kematian kekal, kita tidak lagi hidup untuk diri kita sendiri, tetapi kita hidup untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk kita. Dan menjadi berkat bagi sesama manusia. Itulah sebabnya saat ini kita berhimpun dalam persekutuan ibadah kolom yang ada untuk menghadap Tuhan dan memuliakan Dia dengan segenap hati. Marilah sambil berdiri kita menyanyi bersama Nun di Bukit yang Jauh. Nun di bukit yang jauh, tanpa kayu salib, lambang kutuk nestapa celah. Salib itu tempat Tuhan Maha Kudus menebus umat manusia. Salib itu ku junjung penuh hingga tiba saat ajalku. Salib itu ku rangkul teguh dan mahkota kelak milikku. Saudara-saudara jemaat, mari dengan sikap berdoa kita tabiskan ibadah ini. Dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, ditabiskanlah ibadah ini. Amin. Tuhan berserta kamu sekalian. Amin. Kita memuji Tuhan dengan menyanyi Allah Bapa yang kumuliakan. Bapa yang kumuliakan, aku datang ke hadirat-Mu. Terima doa persembahanku
kepadamu, Allah Maha Kudus. Berikanlah anugerah dan rahmat-Mu kepada segenap umat-Mu. Ku persembahkan pujianku untuk memuliakan nama-Mu. Haleluya, pujilah. Haleluya, pujilah. Panjang sabar kasih setia-Mu, agunglah nama-Mu selamanya. Disilakan jemaat duduk. Saudara-saudara, kita menyadari bahwa dalam perjalanan kehidupan kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan akibat itu jatuh dalam dosa. Karena itu mari kita akan menghadap Tuhan, dan di hadapan Tuhan yang Maha Kudus, marilah kita akan membawa pengakuan dosa kita masing-masing. Dan mari kita berdoa di dalam hati kita. Sebagai persekutuan jemaat, kami mengaku dosa kami, bahwa seringkali kami melalaikan tugas panggilan-Mu untuk setia menderita demi sesama kami. Kami lebih suka memikirkan dan bekerja untuk kepentingan pribadi atau keluarga sendiri. Kami tidak suka dan tidak punya waktu untuk menolong sesama kami yang sangat kekurangan makanan rohani dan jasmani. Tuhan, ampunilah dan kasihanilah kami yang berdosa ini, karena hanya Padamu kami berharap, demi Kristus Yesus penebus dosa kami. Amin. Nah, saudara-saudara yang diberkati, bagi kita yang telah mengaku dosa, inilah anugerah Allah. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Itulah Yoel 2 ayat 13. Kita menyambut berita anugerah ini dengan menyanyi bersama seperti yang Kau ingini. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku, oleh segenap kasih dan pengorbananmu, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia
dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Saudara-saudara jemaat Tuhan, mari kita akan menghadap Tuhan dalam doa, memohon penyertaan kuasa Roh Kudus Tuhan untuk pembacaan pemberitaan firman-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa di sorga, dalam persekutuan puji dan sembah kami selalu merindukan hidup dalam keberkatan-Mu, dalam bimbingan arahan dan tuntunan-Mu Tuhan. Terlebih, itu semua kami yakin dan percaya ada dalam firman-Mu yang telah termeterai di dalam Alkitab. Bimbing kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya benar-benar kami boleh memahami dan mengerti, agar supaya apa yang Tuhan mau untuk kami lakukan, benar-benar kami melakukan itu dan pada akhirnya menjadi berkat, membawa berkat, dan nama Tuhan semakin dipuji, dimuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus firman kehidupan, memohon kami untuk pemberitaan firman-Mu ini. Amin. Saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bagian bacaan kita ada dalam 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai ayat 21. 2 Tawarikh pasal 6 ayat 12 sampai 21 dengan judul pembacaan Doa Salomo. Kemudian berdirilah ia di depan mezbah Tuhan di hadapan segenap jemaah Israel, lalu menedahkan tangannya, karena Salomo telah membuat sebuah mimbar tembaga yang panjangnya 5 hasta, lebarnya 5 hasta dan tingginya 3 hasta, dan ditaruhnya di halaman. Ia berdiri di atasnya, lalu berlutut di hadapan segenap jemaah Israel dan menadahkan tangannya ke langit sambil berkata, Ya Tuhan Allah Israel, tidak ada Allah yang seperti Engkau di langit dan di bumi. Engkau yang memelihara perjanjian dan kasih setia kepada hamba-hamba-Mu yang dengan segenap hati hidupnya di hadapan-Mu. Engkau yang tetap berpegang pada janji-Mu terhadap hamba-Mu Daud ayahku, dan yang telah menggenapi dengan tangan-Mu apa yang Kau firmankan dengan mulut-Mu, seperti yang terjadi pada hari ini. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, peliharalah apa yang Kau janjikan kepada hamba-Mu Daud ayahku, dengan berkata, keturunan-Mu tak akan terputus di hadapanku, dan tetap akan duduk di atas takhta kerajaan Israel, asal anak-anak-Mu tetap hidup menurut hukum-Ku, sama seperti Engkau hidup di hadapanku. Maka sekarang ya Tuhan Allah Israel, biarlah terbukti kebenaran firman-Mu yang telah Kau ucapkan kepada hamba-Mu Daud. Tetapi benarkah Allah hendak diam bersama dengan manusia di atas bumi? Sesungguhnya langit, bahkan langit yang mengatasi segala langit pun tidaklah dapat memuat Engkau. Terlebih lagi rumah yang Kudirikan ini. Maka berpalinglah kepada doa dan permohonan hamba-Mu ini ya Tuhan Allahku. Dengarkanlah seruan dan doa yang hamba-Mu panjatkan di hadapan-Mu ini. Kiranya mata-Mu terbuka terhadap rumah ini siang dan malam,
terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman nama-Mu. Dengarkanlah doa yang hamba-Mu panjatkan di tempat ini. Dan dengarkanlah permohonan hamba-Mu dan umat-Mu Israel yang mereka panjatkan di tempat ini. Bahwa Engkau juga yang mendengarkan dari tempat kediaman-Mu dari sorga. Dan apabila Engkau mendengarnya, maka Engkau akan mengampuni. Demikian bagian bacaan kita. Tentu yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukan dalam hidupnya. Saudara-saudara jemaat Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Ketika kita telah memasuki minggu sengsara yang pertama, saat dimana kita dalam masa-masa perenungan diri, mengingat sengsara Yesus Kristus yang rela memberi diri untuk menebus kita manusia yang berdosa. Jadi di minggu-minggu sengsara ini dalam masa-masa perenungan diri, tetapi juga dalam masa-masa mempersiapkan diri untuk kedatangan Tuhan yang kedua kali. Saudara-saudaraku, sebagai ciptaan Tuhan, maka harus saling menjaga kehidupan bersama dengan sesama ciptaan. Hidup berdampingan satu dengan yang lain, saling menopang, mendukung, memberi motivasi, semangat, dan lain-lain sebagainya. Tetapi tentu yang teristimewa adalah saling mendoakan atau bersyafaat atau mengingat sesama. Karena ketika doa itu dinaikkan kepada Tuhan, kita yakin Dia mendengar dan menjawab sesuai dengan kehendaknya. Sebab doa adalah nafas hidup orang percaya. Atau dengan kata lain, hidup tanpa doa berarti mati secara rohani. Dan itulah kerinduan dan harapan bahwa di minggu sengsara yang pertama ini kita diajak melalui tema gereja Masih Injili di Minahasa, dipanggil untuk bersyafaat. Melalui bacaan 2 Tawarik 6 ayat 12 sampai 21. Saudara-saudara yang diberkati, alamat penulisan Tawarikh adalah untuk umat Tuhan, terlebih khusus sisa umat Israel yang telah kembali dari pembuangan dari Babel. Dan mereka mempertanyakan bagaimana hubungan mereka dengan masa lalu atau masa lampau, yaitu sebagai umat yang telah menerima janji Allah melalui Raja Daud dengan menceritakan kembali kisah Raja Salomo. Maka penulis kitab Tawarikh hendak memperlihatkan bagaimana kejatuhan Yehuda, bahkan di masa pembuangan, dan keputusasaan umat pasca pembuangan merupakan tahapan atau proses penggenapan rencana Allah. Oleh sebab itu, penulis mau mengajak agar umat Tuhan melaksanakan kembali pola hidup yang beriman kepada Tuhan. Belajar dari ketaatan nenek moyang mereka. Secara khusus yaitu lewat Raja Daud, tetapi juga Raja Salomo. Lewat bagian bacaan kita ini, Raja Salomo mengingatkan tentang pentingnya berdoa. Ada dua pokok atau dua hal yang menjadi isi doa Raja Salomo, yang adalah bagian bacaan atau perenungan kita sepanjang minggu ini. Pertama, isi doa dari Raja Salomo yaitu pertama pujian. Pujian kepada Tuhan itu kita bisa lihat dalam ayat 14 sampai ayat 17. Bagaimana bagian pujian yang dinaikkan kepada Tuhan Allah sekaligus
permohonan kiranya tetap memelihara perjanjian dan kasih setianya atas hamba-hambanya yang hidup berkenan di hadapannya, sesuai dengan firman-Nya kepada Raja Daud. Jadi pertama sekali lagi, pujian hanya dinaikkan kepada Tuhan. Tuhan yang memegang segala kekuasaan, bahkan Tuhan yang menjanjikan segala sesuatu dalam hidup manusia. Kedua, yaitu Raja Salomo memohon kehadirannya. Itu kita lihat dalam ayat 18 sampai ayat 21. Raja Salomo berdoa kepada Tuhan Allah dari tempat kediamannya. Dia ingin supaya Tuhan dari tempat kediamannya di sorga kiranya menguduskan bait suci sebagai kediaman Tuhan di bumi. Karena Salomo baru membangun bait suci, dan dia merindukan bahwa Tuhan hadir di sana, atau hadir di bumi ini secara khusus di Yerusalem. Karena kita tahu bahwa Yerusalem adalah pusat peribadatan umat Tuhan. Dan bermohon agar doanya dan doa segenap umat Israel yang dipanjatkan di dalam bait suci didengarkan atau dikabulkan oleh Tuhan, terutama umat yang telah mengakui, yang menyadari akan dosanya dan memohon pengampunan. Jadi dua hal ini. Pertama, memberi pujian kepada Tuhan. Kedua, memohon kehadiran Tuhan secara khusus di bait Allah. Dan memohon Tuhan mendengarkan setiap doa yang dinaikkan oleh umat kepada Dia. Saudara-saudaraku yang kekasih, Raja Salomo setelah selesai membangun bait suci berkerinduan bahwa umat Tuhan datang di rumah Allah. Bahwa ketika datang di rumah Allah, di sana adalah rumah doa umat Tuhan. Sama seperti kita juga membangun gereja ini sebagai rumah doa jemaat. Berkerinduan Tuhan selalu hadir di sana. Berkerinduan bahwa Tuhan akan selalu mendengarkan setiap doa yang dinaikkan dari rumah Allah. Itu kita bisa lihat dan kita baca di ayat 20 berkata begini. Kiranya matamu terbuka terhadap rumah ini, siang dan malam, terhadap tempat yang kau katakan akan menjadi kediaman namamu. Dengarkanlah doa yang hambamu panjatkan di tempat ini. Inilah doa. Setiap hari, siang dan malam, Raja Salomo merindukan bahwa Tuhan selalu ada di setiap musim kehidupan umat Tuhan. Dan inilah juga menjadi kerinduan kita semua. Bahwa Tuhan ada di setiap waktu hidup kita. Bahwa Tuhan ada di setiap keberadaan hidup. Baik siang dan malam Dia hadir. Asal apa? Asalkan kita juga tetap selalu ada di hadirat-Nya. Jangan kita mengharapkan bahwa Tuhan selalu ada, tetapi kita jauh dari Tuhan. Tetapi mari kita selalu ada dekat dengan Tuhan, maka kita yakin bahwa Tuhan pun hadir di dalamnya. Dan lewat doa yang kita panjatkan. Dan bukan hanya berdoa untuk diri kita sendiri, tetapi berdoa jugalah untuk orang lain. Atau bersyafaat. Bersyafaat artinya berdoa juga untuk segala hal yang ada di dalam kehidupan ini. Karena sebagai sesama, sekali lagi, kita perlu saling menopang. Apakah itu pemerintah? Harus kita topang dalam doa. Pergumulan bersama seperti saat ini kita masih terus bergumul dengan pandemi COVID-19. Kita memohon campur tangan Tuhan. Bahkan kita juga bergumul dengan hidup yang dihadapi oleh sesama kita, baik dalam pergumulan rumah tangga, dalam pekerjaan, masa depan anak-anak, terlebih orang yang sakit.
Juga kita menopang para fakir miskin, orang-orang yang ditindas, para janda duda, anak yatim piatu. Bahkan alam ciptaan serta pelayanan gereja ini. Tetapi terlebih selalu memohon pengampunan dosa. Karena kita sadar bahwa siapa kita. Bahwa kita penuh dengan kesalahan dan dosa, sama seperti juga bagian bacaan kita ini. Raja Salomo memohon pengampunan kepada Tuhan. Bahkan sama juga dengan doa Bapa kami, di sana juga berisi bagaimana kita memohon pengampunan, mengampuni sesama tetapi juga memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, sudahkah kita melakukan itu? Sudahkah kita selalu berdoa? Jika itu dilakukan hanya sekedar kebiasaan, mari kita ubah. Bukan hanya karena kebiasaan, tetapi berdoa adalah wujud ketaatan dan ucapan syukur kepada Tuhan. Serta jadikan doa-doa sebagai kebutuhan hidup yang benar-benar terus dilakukan sebagai orang percaya atau sebagai orang beriman. Lewat doa, bagaimana persekutuan yang akrab antara umat dengan Tuhan. Komunikasi atau doa dengan Tuhan tidak akan dibatasi dengan kehabisan pulsa atau di luar jangkauan. Apalagi mungkin bisa dikatakan bahwa nomor yang kita tuju atau nomor yang Anda tuju berada di saluran yang lain atau sedang sibuk. Tuhan tidak akan seperti itu. Tetapi Tuhan tetap selalu ada. Selalu mendengarkan setiap doa kita. Setiap waktu Dia mendengar. Dan karena itu tetaplah berdoa. Tetaplah memohon kepada Tuhan. Teruslah berdoa karena doa adalah nafas hidup kita. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan kepada Tuhan. Dan sebelum kita memberi persembahan, dengarkanlah nats persembahan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia yang oleh karena kamu menjadi miskin sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Saudara-saudara, sambil kita memberi persembahan, kita menyanyi bersama, Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Ku berikan bagimu tubuhku, darahku. Engkau pun ku tebus selamat jiwamu. Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Bagimu ku beri hidupku, apakah balasmu? Saudara-saudara, mari kita berdoa. Tuhan, Engkaulah yang menciptakan segala apa yang ada. Engkau menciptakan segala sesuatu baik, bahkan terlebih kami sebagai manusia. Engkau ciptakan segambar serupa dengan Engkau.
Dan Engkau rindu kami supaya tetap saling menopang sebagai sesama ciptaan. Saling menopang dalam doa, bersyafaat bersama. Tuhan, di minggu sengsara ini dalam perenungan kami, tentang arti hidup yang adalah anugerah berkat-Mu, kami diingatkan bahwa kami selalu diajar bagaimana untuk berkomunikasi dengan Engkau lewat doa. Karena kami tahu doa adalah nafas hidup sebagai orang percaya. Mampukan kami terus untuk selalu berkomunikasi dengan Engkau, Tuhan. Memuji kemuliaan Engkau. Karena benar hanya Engkau yang patut dipuji, diagungkan, dimuliakan. Tetapi juga kami selalu datang dalam permohonan. Memohon Tuhan selalu ada dalam setiap musim waktu hidup kami. Di saat senang tetapi juga di saat susah. Tuhan akan selalu ada menopang dalam segala apa yang harus kami lakukan dan pertanggungjawabkan. Baik secara pribadi, keluarga, tetapi juga sebagai satu persekutuan umat Tuhan. Diberkatilah semuanya. Secara khusus Jemaat Gemim Bukit Moria Winangun, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, pemuda, ibu bapak, tapi juga orang-orang tua di lanjut usia. Biar Tuhan selalu hadir menopang kami. Dari kolom 1 sampai 17. Pelayan khusus Siamas Penatua, para Penatua Bipra, para pendeta. Tetapi termasuk juga di dalamnya mereka yang menopang pelayanan yang ada di jemaat ini. Tuhan berkati para kostor, pegawai gereja, penanggung jawab peralatan gereja, panitia-panitia, penasehat majelis jemaat, komisi-komisi kerja, pembantu pelayanan jemaat atau orientasi yang ada. Bahkan secara khusus di malam hari ini yang menopang pelayanan tim multimedia, pemain organ, prokantor. Tuhan berkati pemberian diri dalam pelayanan ini. Kami percaya Tuhan menganugerahkan segala talenta dan karunia ini untuk kemuliaan nama-Mu. Bahkan diberkatilah juga kehidupan bangsa negara kami melalui pemerintah. Tuhan selalu anugerahkan kearifan bijaksana. Sehingga dengan segala kebijakan yang mereka lakukan, biarlah itu membawa sejahtera kemakmuran bagi masyarakat yang ada. Dan topangan kebersamaan dari masyarakat, biarlah membawa keamanan, ketentraman bersama. Pun kami berdoa, bagi sesama kami yang membutuhkan pertolongan kasih sayang, mereka yang ditindas oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, mereka yang dalam pergumulan apakah hidup rumah tangga, pekerjaan, tanggung jawab pelayanan, tetapi juga kehidupan, kesehatan ketika mereka dalam keadaan kurang sehat, baik oleh karena virus pandemi COVID-19, Tuhan, Engkau hadir pulihkan segala keadaan. Tetapi mereka juga yang sakit dengan berbagai sakit penyakit yang ada. Dalam perawatan di keluarga, di rumah atau di rumah sakit. Biar Tuhan hadir menopang dan menolong. Dan kami percaya jika Tuhan berkehendak ada kekuatan, kesehatan dan kesembuhan. Itu harapan kerinduan kami, tetapi di atas semuanya kami percaya Tuhan selalu ada memberikan apa yang terbaik. Karena itu diberkatilah juga orang-orang tua kami jemaat yang kami layani, yang saat ini terus bergumul dengan masa tua serta masa-masa pemulihan. Ibu Yuliana Mantiri Mongilala, Ibu Anace Walangitan Mangundap, Bapak Saruan, Ibu Min Waladu Umbas, Bapak Maksi Agu, Ibu Siana Tambuun Rantung, Ibu Yulin Kumbawa Karwur, Pendeta Emeritus Henry Tumampas, Ibu Stin Tumampas Yosep, Bapak John Kurwa. Kami merindukan mereka dalam kekuatan, kesehatan yang berasal dari Engkau.
tapi juga kasih sayang perhatian keluarga biarlah menjadi penyemangat dalam kehidupan mereka. Bahkan Tuhan kiranya selalu memberkati juga sesama kami. Mereka yang mengalami berbagai tekanan-tekanan kehidupan termasuk dengan alam, mungkin bergumul, dengan segala sesuatu biar Tuhan menolong, menjaga, melindungi. Dan kami percaya Tuhan juga selalu hadir dalam setiap musim kehidupan kami. Tolonglah kami semua Tuhan sambil terus mengucap syukur. Boleh memberi persembahan itu wujud berkat Tuhan dalam hidup ini. Kuduskan supaya lewat pemberian jemaat nama Tuhan semakin dipuji menopang pelayanan gerejamu ini. Segala apa yang menjadi kerinduan kami termasuk sukacita dan kebahagiaan saudara-saudara yang mengucap syukur. Karena diberkati dalam hidup baik pekerjaan rumah tangga ataupun juga dengan ketambahan usia baik secara pribadi atau rumah tangga keluarga. Tuhan menolong memberkati sukacita mereka. Ini kami yang datang dalam ucapan syukur dan permohonan. Yang terus kami naikkan hanya di dalam nama Yesus Kristus yang mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, diundang kita semua berdiri. Dan sebagai nyanyian penutup dalam persekutuan ini kita menyanyi Tak Mudah Jalanku. Jalanku yang menuju ke sorga, sebab banyaklah duri jerat. Tak mudah jalanku, tapi Yesus yang pimpin, sehingga aku pun tak sesat. Tetapi Yesus Tuhan dekatku, berjalan meringankan beban dunia. Saudara-saudara, mari kita mohon berkat Tuhan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Amin. Ibadah kita telah selesai. Tuhan selalu menyertai kita dan tetap ingat. Tetap memakai masker, menjaga jarak dan sering mencuci tangan dengan menggunakan sabun di air yang mengalir. Salam sehat untuk kita semua.